Semua, kembali lagi bertemu dengan saya, Bibiana Bribinggeli Ahmad, dengan NIM 23 0604007. Nah, pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang identitas nasional. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut, kita perlu mengetahui terlebih dahulu pengertian dari identitas nasional itu sendiri. Nah, identitas nasional itu adalah sebuah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya. Nah, identitas nasional ini ter- dalam konteks bangsa itu mengacu pada tradisi kebudayaan, adat istiadat, serta karakter khas suatu negara. Berikutnya, sejarah lahirnya paham nasionalisme di Indonesia. Nah, sejarah lahirnya paham nasionalisme di Indonesia ini terbagi menjadi beberapa fase. Nah, pada fase yang pertama, itu terjadi ketika gerakan kebangkitan nasionalisme Indonesia pada suatu dinamika itu diawali oleh Budi Utomo pada tahun 1908 yang dimotori oleh kaum pelajar. Yang kedua, pada fase yang kedua, itu dimulai dari proses kebangkitan nasionalisme yang terjadi pada tahun 1928. Pada fase ini kemudian terdapat suatu kesadaran menyatukan negara, bangsa, serta bahasa ke dalam satu negara yang telah disadari oleh pemuda dan sudah terkotak-kotak dengan suatu organisasi kedaerahan seperti Jong Celebes, Jong Sumatera, dan sebagainya. Hal ini kemudian diwujudkan secara nyata dengan penyelenggaraan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Fase yang ketiga yaitu revolusi visi kemerdekaan. Nah, pada fase ini peran nyata pemuda itu sangat penting, di mana mereka menyandera Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok dan meminta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, fase yang keempat yaitu perkembangan nasionalisme di Indonesia pada tahun 1966 yang menandai tatanan baru dalam suatu pemerintahan Indonesia. Selama 20 tahun setelah kemerdekaan, kemudian terjadi huru-hara pemberontakan Gestapo dan eksesnya, yakni pada masa pemerintahan Orde Baru. Pada masa ini juga ruang gerak pemuda itu dibatasi dalam berpolitik. Fase yang kelima yaitu pergolakan masa Orde Baru, kemudian melahirkan reformasi. Nasionalisme kemudian tidak selesai hanya pada masa pemerintahan Soekarno, tetapi terus bergulir ketika reformasi menjadi sumber inspirasi perjuangan suatu bangsa. Yang berikutnya itu tentang identitas nasional sebagai karakter bangsa. Sebagai pemersatu bangsa, maksudnya identitas nasional itu adalah suatu alat pemersatu bangsa. Contohnya identitas nasional adalah lagu kebangsaan, bahasa nasional, lambang negara, dan bendera negara. Adapun identitas nasional yang dimiliki Indonesia adalah bendera merah putih, bahasa Indonesia, lagu Indonesia Raya, dan lambang Garuda Pancasila. Yang berikutnya yaitu proses berbangsa dan negara. Nah, dalam mendirikan suatu negara itu memiliki syarat tertentu, yaitu yang pertama, adanya penduduk, kedua, adanya wilayah yang ditinggali, ketiga, adanya pemerintahan yang efektif, yang keempat, harus ada pengakuan dari negara lain. Nah, yang berikutnya yaitu proses terbentuknya berbangsa dan negara di Indonesia secara teoritis itu ditulis bagaimana dalam dalam keempat alinea pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu yang pertama, terjadinya negara tidak sekedar dimulai dari proklamasi, tetapi adanya pengakuan akan setiap bangsa untuk menghapus segala penindasan dan penjajahan suatu bangsa atau bangsa lain. Inilah sumber motivasi perjuangan yang tertuang dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, itu adanya perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan dan menghasilkan proklamasi. Jadi dengan adanya proklamasi, tidaklah selesai kita bernegara. Negara yang kita cita-citakan adalah menuju pada keadaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Hal ini sebagaimana tertuang dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang ketiga, terjadinya bangsa Indonesia adalah kehendak bersama seluruh rakyat Indonesia. Di samping itu adalah kehendak dan atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini membuktikan bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius dan mengakui adanya motivasi spiritual. Hal ini sebagaimana tertuang dalam alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sekian dari saya penjelasannya. Mungkin ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.